Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala izinnya kita bisa hadir pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang BTQ atau baca tulis Al-Quran. Nah, di sini sudah ada narasumber, ya, Ustazah Ani. Nah, Ustazah Ani ini salah satu guru di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Bu Ani mengampu bahasa Arab, gitu ya, sama Al-Islam seperti itu. BTQ juga. Ya, sama BTQ juga. Nah, insya Allah sudah profesional dalam bidangnya seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas 4 poin ya Bu Ani. Yang pertama yaitu mad lazim mustaqil ilmi, kemudian yang kedua mad lazim mukhafaf ilmi, kemudian yang ketiga ada mad lazim harfi musyabbah, dan yang terakhir yaitu mad lazim harfi mukhafaf. Nah, nanti kita bahas satu-satu, kemudian membahas pengertian dan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Nah, baik, saya persilakan Bu Ani untuk memberikan materi tentang mat yang ada 4 ini tadi. Baik, terima kasih Bu Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baik, anak-anak kelas 11 SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, selamat pagi. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi kegiatan rutin SMA Muhammadiyah 3 Tulangan yaitu mengadakan Baitul Arqam atau disebut juga dengan Pondok Ramadan ya. Meskipun tahun ini masih ada pandemi, jadi tetap kita melaksanakan dengan cara daring. Baik, untuk materi kali ini adalah ilmu tajwid ya. Tentang beberapa mat, diantaranya mat lazim musaqal ilmi, mat lazim mukhafaf ilmi, mat lazim harfi musaqal, dan mat lazim harfi mukhafaf. Jadi yang pertama dulu yaitu mat lazim musaqal ilmi. Jadi mat sendiri artinya panjang ya. Kemudian lazim itu pasti atau wajib ya, lazim. Kemudian musaqal itu diberatkan. Jadi membacanya itu diberatkan ya. Jadi itu secara bahasa ya. Kemudian secara istilah yaitu apabila ada mat tabi'i ya, mat tabi'i. Jadi mat tabi'i itu apa sih ya? Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Jadi kan berat nantinya. Jadi mat tabi'i itu apabila ada fathah bertemu dengan alif, kemudian ya sukun jatuh setelah kasroh, atau kasroh bertemu dengan ya sukun, dan Duma bertemu dengan wawu sukun, itu namanya mat tabi'i ya. Jadi 3 poin ya. Iya, jadikannya 3 poinnya. Jadi apabila ada yang 3 tadi itu bertemu dengan huruf tasydid dalam satu kalimat, nah, maka hukum bacaannya dinamakan mat lazim musaqal ilmi. Jadi intinya itu panjang dan berat gitu ya. Jadi panjang dan berat bacaannya itu. Dan ini mat lazim musaqal ilmi itu tidak banyak dalam Al-Quran ya. Beda dengan kalau hanya beberapa saja, memang sedikit. Tidak seperti mat tabi'i kan memang sangat banyak sekali ya. Jadi ada beberapa, diantaranya ada di surat Al-Fatihah, kemudian surat Yunus ayat 59, surat Al-Imran 90, dan Al-Imran 143 gitu ya. Jadi membacanya berat. Berikut saya contohkan ya. Jadi pertama-tama di surat Al-Fatihah dulu nak ya. Ini dia terakhir. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi lafaznya yang mana? Waladdallin. Nah, jadi matobi'i bertemu huruf bertasydid. Nah, kemudian jadi dibaca berat kan? Ya. Yang bertasydidnya kan lamnya kan? Dzallin itu yang panjang. Jadi ada matobi'i do bertemu lam bertasydid. Nah, jadi bacanya berat dan panjang. Mungkin ada berapa ketukannya atau berapa harokat harus Oh dibacanya? iya. Jadi panjangnya itu 3 ketukan atau 6 tiga alif atau 6 harokat, atau berarti kan 6 ketukan. Iya, berarti ya satu harokat satu ketukan ya. Iya, kalau satu alif kan 2 ketukan atau 2 harokat gitu ya. Jadi harus panjang. Jadi kalau dibaca pendek 2 ketukan berarti salah kan ya? Berarti berat dan panjang. Kemudian ada lagi ini di surat Ali Imran ayat 90 ya. Jadi innalladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika huddallun. Jadi sama ya. Jadi apa namanya? Ada mat do ya, hampir sama dengan dia. Bertemu lam bertasydid. Nah, itu jadi dalam satu kalimat. Jadi dibaca apa panjang dan berat ya tadi ya. Sama ya Bu harokatnya. Harokatnya 6 harokat atau 3 alif. Nah. Kemudian ada lagi di surat Al-An'am ayat 143 ya. Nah, ini Thamaniyata aswajim minad dha'ni isnani wa minal ma'zi isnain. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Arhamul unsayaini nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Jadi yang mana bacaannya? Qul adzakaraini gitu ya. Jadi ada matobi a ini ya. Jadi kemudian bertemu zal bertasydid. Nah, itu juga dibaca apa? Panjang 6 harokat. Nah, jadi qul adzakaraini gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Berarti bacanya harus panjang dan berat seperti itu ya. Jadinya untuk mustaqal kilmi ya. Jadi mat lazim ini banyak ya Bu pembagiannya, ada 4. Nah, salah satunya yang pertama ini adalah mat lazim mustaqal kilmi. Nah, kemudian kita lanjut ke mat lazim mukhaffaf kilmi. Nah, apa bedanya dengan mat lazim mustaqal kilmi tadi? Ya, bedanya sama ya. Lazim sama ya, wajib atau pasti. Kemudian mukhaffaf jadi diringankan. Ini agak ringan ya. Tadi kan berat ya. Kalau sekarang ringan. Kilmi dalam satu kalimat. Nah, jadi apa ini tuh secara bahasa ya. Kalau secara istilah apabila ada matobi tetap bertemu huruf yang bersukun, hurufnya itu bersukun dalam satu kalimat. Nah, jadi membacanya itu ringan juga. Maksudnya itu enggak berat seperti yang sakol kilmi tadi ya. Jadi ini dalam Al-Quran cuma ada dalam satu surat, yaitu surat Yunus. Hanya surat Yunus, tetapi ada di 2 ayat. Jadi ada di ayat 51 dan ayat 91. Nah, jadi dan lafadznya sama, yaitu al-ana gitu ya. Jadi lafadznya sama tapi di 2 ayat yang berbeda. Di 2 ayat yang berbeda gitu. Jadi itu hanya 2 ayat tersebut ya, yang selain itu tidak ada. Tidak ada. Jadi ini kalau misalkan kan lebih banyak lagi ya. Kalau ini hanya 2 ayat lafadznya sama dan dalam satu surat gitu ya. Surat Yunus 51 dan 91. Jadi al-ana, jadi apa namanya? Lebih ringan ya. Lebih ringan ya. Jadi matobi'i bertemu dengan huruf sukun ya. Jadi tetap panjangnya itu sama, yaitu 6 harokat atau
6 ketukan atau 3 alif. Nah, jadi ini saya contohkan dulu ya, surat Yunus ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bi tasta'jilun. Jadi al-ana ya, jadi begitu. Jadi tapi biasanya kan memang mat lazim ini di Al-Qur'an itu ada tanda layarnya ya. Iya. Jadi ada tanda layarnya tetap. Jadi ini memang sebagai tanda kalau bacaan itu memang harus dibaca Panjang. iya panjang. Tetapi itu kalau di Al-Qur'an, kalau biasanya di di internet tidak ada ya. Atau di Al-Qur'an digital yang ada di HP itu tidak ada biasanya. Jadi kalau misalnya tidak tahu kan orang bisa membacanya itu pendek ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya ya, itu. Kemudian di ayat 91, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi sama ya maksudnya. Al-ana, jadi cuma ada satu lagi. Berarti yang mat lazim mukhafaf ilmi ini berarti bacaannya lebih ringan daripada yang pertama tadi ya, yaitu mat lazim mustaqal ilmi. Untuk bacaannya sama ya Bu ya, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Jadi 1 alif itu sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan ya. 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan, seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut ke mat lazim harfi musyabbah atau mat lazim harfi musaqqal. Ya, sama saja ya Bu ya. Mungkin ada versi nama gitu ya. Ya Bu, bisa tolong dijelaskan tentang pengertiannya atau mungkin nanti bagaimana cara membacanya? Oh iya. Jadi sama ya, seperti lazim kan pasti, kemudian harfi itu kalau tadi kan ilmi ya jadi kalimat. Kalau sekarang itu harfi artinya itu huruf. Ya. Jadi ada beberapa huruf gitu ya. Jadi musaqqal itu diberatkan. Jadi membacanya berat yaitu panjang 6 harokat atau 3 alif. Jadi huruf-hurufnya itu ada berikut ya. Ada 8 huruf ya. Yang misalnya apabila ada 8 huruf ini ada di awal surat, maka namanya mad lazim musaqqal harfi atau harfi musaqqal ya. Nah, itu diantaranya huruf apa? Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Jadi huruf-huruf ini biasa juga disebut naqasa asal hukum. Maksudnya itu disingkat biar kita itu mudah menghafal ya. Naqasa asal hukum gitu. Jadi biasanya huruf ini apabila ada huruf itu di awal surat maka namanya mad lazim harfi musaqqal. Jadi panjangnya berapa? Ini kan panjangnya 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif sama ya. Jadi banyak ini ya, dari Al-Baqarah ada, surat Hud, Al-A'raf, surat Maryam dan Luqman, dan ada di beberapa surat yang lain. Nah, contohnya kan ini ya, yang pertama itu alif lam mim itu ya, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah berapa itu? Ayat 1 pasti kan ini kan pasti ayat 1. Oh iya, pasti jadi karena ya. pasti di awal surat. Jadi harfi ya. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi lamnya itu kan 6 ketukan, kemudian mimnya 6 ketukan. Jadi intinya itu kan tadi ada huruf lam ya. Kemudian untuk alifnya bagaimana? Bukan alif itu di awal, tetapi alif kan tidak berharokat jadi alif, bukan mat karena ini kan yang dibahas mat ya. Jadi panjangnya lam dan mim begitu ya. Nah, jadi apabila ada harokatnya cara bacanya ya biasanya kan ada anak yang kadang itu saya ini kalau nggak tahu lama gitu ya. Lama tidak tahu ya biasa ada harokatnya. Nah, beda. Kalau ini kan memang di awal surat tidak. Kalau misalnya harokatnya itu panjang maka hurufnya yang dibaca. Lam, kemudian mim bukan la tapi lam, namanya hurufnya itu lam kan, lam panjang. Kemudian namanya mim jadi alif lam mim gitu ya. Kemudian yang lain, nah ini surat Maryam ini ya. Ini kan ada
kaf ha ya ain sod. Nah, jadi biasanya itu saya juga ini pas ini nyimak ya anak-anak ya. Sering kahaya aso gitu ya. Baca seperti Iya, biasa. Padahal itu kan beda. Jadi kaf harokatnya kan panjang ya. Jadi itu panjang kaf. Harokatnya panjang seperti layar, berarti hurufnya kaf dan harokat. Kemudian ha. Ha itu harokatnya berdiri. Nah, kalau berdiri berarti dibaca dua ketukan. Kaf ha. Nah, kalau dua ketukan berarti bukan hurufnya bukan ha kan, kadang kaf ha gitu ya, berarti kaf ha harokatnya ha. Kemudian ya bukan ya tapi ya, harokatnya berdiri berarti harokatnya dibaca kaf ha ya. Kemudian ain kembali ke harokat yang panjang berarti bukan a, bacanya berarti ain karena namanya hurufnya ain, jadi ain. Kemudian sod ada itunya, memang aturannya kemarin itu ada korpolasnya ya, sod gitu ya. Jadi kaf ha ya ain sod, nah gitu ya. Jadi bukan kaf ha ya aso kan, jadi gitu ya kan gitu. Nah, jadi harus kalau berharokat ya dibaca harokatnya, tapi iya. kalau nggak berharokat atau bertanda layar berarti bacanya seperti tidak ada harokat. Iya, tetapi hurufnya namanya hurufnya itu apa, tetapi panjang gitu ya. Kemudian ada di surat Al-A'raf itu ya, alif lam mim sod gitu ya. Jadi kan panjang semua. Lam, kemudian hurufnya kan mim, kemudian hurufnya sod gitu ya. Nah, apakah ketika baca kan ini panjang, mungkin ada beberapa anak-anak yang nafasnya tidak kuat seperti itu ketika membaca. Gitu ya. Nah, boleh nggak diputus-putus kayak alif lam, terus kita ngambil nafas mim sod kayak gitu, boleh apa enggak? Apa harus satu nafas, tarikan nafas seperti itu? Ini maaf ya, jadi bacaannya ini kan namanya satu lafaz ya, kemudian dalam satu ayat begitu ya. Nah, jadi tidak boleh namanya kalau putus-putus kan ya tanafus namanya ya. Jadi aturannya ya memang harus satu tarikan ya. Insya Allah, tapi kalau memang dilatih lah sejak kecil, nggak akan lah anak-anak itu susah membacanya ya. Kan sudah ini kan ya, skulino ya, maksudnya itu sudah terbiasa mengaji, itu kan sudah ada materinya kan ya. Insya Allah sudah terbiasa ya. Insya Allah kuat kok. Yang panjang mungkin ya kahaya ini ya paling panjang. Kalau yang lain itu seperti alif lam ro gitu ya. Jadi lahnya saja, rohnya harokat berdiri. Jadi rohnya yang dibaca harokatnya dua ketukan gitu. Jadi untuk nama tidak masalah Bu ya, ada perbedaan, ada mad lazim harfi musyabah atau mad lazim harfi mustaqal, berarti sama saja bahasanya atau isi di dalamnya, hanya perbedaan di nama saja. Iya, di nama saja, cuma kan ya memang hurufnya tadi ada 8 ya, atau asal huruf tadi memang ya harus dihafalkan huruf apa saja, tapi biasanya bisa diingat karena harokatnya itu layar ya, seperti ya tadi kaf kan panjang ya itu, jadi berarti mad lazim harfi musaqqal berat ya. Berarti setiap ada huruf yang ada di awal kalimat dan dia itu berlayar, berarti nanti masuknya ke mad lazim harfi musaqqal ini. Lanjut Bu ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, ini mungkin sedikit ada perbedaan ya Bu, sama persamaan dengan pembahasan sebelumnya yaitu mad lazim harfi musaqqal. Oh iya, ini perbedaannya kalau musaqqal kan berat ya, musaqqal diberatkan. Nah, ini sama harfi huruf kemudian mukhaffaf itu diringankan. Nah, intinya itu kalau tadi kan berat, ini membacanya lebih diringankan. Jadi hurufnya itu ada 5. Apabila ada huruf 5 ini di awal surat, maka namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Di antaranya apa saja hurufnya, yaitu ha, ya, to, ha, dan ro, atau bisa disingkat dengan hayum tohroha. Maksudnya itu biar kita itu cepat menghafalnya. Apa saja hurufnya, yaitu hayum tohro tadi ya. Jadi apabila ada salah satu dari 5 ini di awal surat, maka membacanya itu lebih ringan. Jadi, biasanya itu harokatnya itu berdiri. Nah, jadi seperti contohnya di surat Yasin ya.
Yasin. Jadi kan ya yang hurufnya kan ya di awalnya ya. Yasin. Jadi harokat ya-nya itu berdiri. Jadi harokatnya yang dibaca 2 ketukan atau 1 alif. Nah, Sama jadi dengan 2 harokat ya. ya 2 harokat. Nah, ya-nya kan hurufnya berarti namanya mat lazim harfi mukhafaf karena ringan cuma 2 ketukan. Tetapi huruf berikutnya sin, nah itu memang panjang. Jadi layar kan harokatnya. Jadi hurufnya bukan sa ya. Jadi memang kadang itu pas saya nyimak anak-anak itu ya sedikit ya, tapi karena ayat ini kan familiar ya, Iya, ada yang ya sa gitu ya, tetapi kan salah ya, Yasin gitu. Jadi sinnya itu 6 ketukan dan bukan harokat tapi hurufnya sin gitu ya, hurufnya namanya sin tapi panjang. Bacanya 6 harokat atau 3 alif ya yang sinnya tadi. Ya, sinnya tadi. Tapi kalau ya-nya hanya 2 harokat saja. Kemudian ada di surat lain, surat Toha gitu ya. Toha, harokatnya sama-sama berdiri ya. Toha, jadi bukan toha tapi toha. Jadi 2 ketukan sama-sama 2 ketukan. Lebih ringan kan dari yang mat lazim harfi musakol kan. Nah, kemudian ada lagi di surat Fusilat sama surat Zuhruf itu namanya Hamim gitu ya. Jadi ha ya, ha harokatnya berdiri jadi 2 ketukan. Ha mim, mimnya itu panjang, hamim gitu ya. Nah, jadi mimnya yang 6 ketukan, kemudian yang haknya 2 ketukan ya gitu. Mungkin lebih mudahnya untuk menghafalnya atau membedakan antara mat lazim harfi musakol dan mat lazim harfi mukhafaf ini dari segi hurufnya Bu ya, sudah berbeda ya. Yang berbeda. Kemudian itu juga harokatnya. Ya, harokatnya juga berbeda. Kalau musakol kan ada tanda layarnya gitu ya. Tanda panjang itu ya. Tanda panjangnya itu ya. Kemudian kalau mukhafaf itu kan cuma harokat panjang, diri. Seperti harokatnya matobi'i ya. Iya, matobi'i itu. Tetapi kan bukan matobi'i ya. Iya, hurufnya kan nggak sama ya. Karena di awal surat-surat juga ini. Kalau matobi'i kan memang ada sukunnya atau apa alif gitu ya. Iya, sekian. Kemudian dari segi apa namanya membedakan kan malazim antara musakal kilmi, kemudian mukhafaf kilmi, kemudian malazim harfi musyabba dan mat lazim harfi mukhafaf ini ada beberapa kesamaan tuh ya sama perbedaannya. Mungkin kalau kesamaannya tadi dari mat lazim musakal kilmi, kemudian mat lazim mukhafaf kilmi dan mat lazim harfi musyabba atau musakal itu dibaca 6 harokat. Kecuali mat lazim harfi mukhafaf itu hanya 2 harokat atau 2 ketukan gitu ya. Cuma kan memang tadi kan yang musakal kilmi dan mukhafaf kilmi itu kan kalimat ya, dalam satu kalimat, dalam satu lafaz ya. Kalau yang harfi itu kan huruf, bukan lafaz, tapi huruf-huruf kan, memang terdiri dari huruf-huruf. Yang kalau yang mat lazim harfi itu berarti selalu ada di awal surat ya. Di awal surat ya. Dan itu memang wow alam ya, memang untuk mat lazim harfi mukhafaf dan musakol ini kan secara arti kan memang tidak diartikan ya, begitu aku terjemahkan memang misalnya Yasin dituliskan Yasin ya, memang hanya Allah yang tahu artinya kan gitu ya. Oke, insya Allah sudah jelas ya tentang pengertian, kemudian contoh dan cara membacanya seperti itu. Nah mungkin bagaimana caranya anak-anak ini untuk lebih bisa menerapkan lagi Bu ya. Mungkin kadang-kadang ketika kita membaca Al-Quran apalagi itu kan banyak sering terjadi kesalahan-kesalahan ketika membacanya. Nah sebenarnya apakah kita dosa ketika kita membacanya itu secara salah karena kita tidak tahu seperti itu? Sebenarnya kalau kita belum tahu ilmunya itu kan tidak ada hukumnya kan ya. Orang apabila sesuatu yang kita belum tahu kemudian kita salah membacanya itu kan tidak dosa karena kita belum tahu ilmunya. Beda kalau kita sudah mempelajarinya. Ini kan sudah pelajarinya kan anak ya. Tetapi maksudnya itu masih tetap salah, tidak diamalkan. Nah, itu yang berarti yang mau kan ini sudah tahu dengan sungguh-sungguh menyimak ya. Maksudnya itu materi ini. Nah, kemudian kalau tidak diamalkan dalam membaca Al-Qur'an ya, otomatis kan berdosa ya. Maksudnya itu kita itu sudah pernah mendapat ilmunya gitu ya. Nah, dan Al-Qur'an itu kan seperti ini seperti pisau. Kalau memang
tidak sering dibaca maka akan lupa kan ya. Kalau sering-sering dibaca bacaannya, belajar terus akan semakin bagus. Jadi dari tidak lancar kemudian saya belajar ini tajwid ini, tapi ya tidak teori saja, harus diamalkan dalam membaca Al-Qur'annya itu ya. Setiap hari ya dibaca. Insya Allah lama-lama akan menjadi lancar kok. Kalau rutin ya, secara rutin ya itu. Kalau nggak rutin itu ini sulit, susah lah. Nah untuk tajwidnya ini kan juga agak susah Bu ya, karena dia kan juga banyak. Nah itu kan harus memang berproses ya dalam memprosesnya. Nah mungkin ada tips-tips bagaimana cara mudahnya dalam mempelajari tajwid kemudian mengamalkannya, itu mungkin ada beberapa tips dari Ani atau Ustazah Ani ini. Ya tipsnya kan memang seharusnya kan memang dari kecil ya. Dari kecil. Yang usia emas itu kan memang cepat menangkap. Kesalahan memang kalau kita tidak belajar ngaji ya. Jadi kalau sudah besar itu kan sudah telat ya. Intinya itu kan melukis di atas air sama melukis di atas batu. Masih kecil kan di atas batu, mudah ya. Mudah, paling nggak mudah kan ada bekasnya. Kalau di atas air ini kan hilang lagi ya. Usianya kan memang seperti itu. Jadi tapi masih bisa. Maksudnya itu tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Kalau misalnya kita dulunya selagi kecil dan muda belum belajar ya memang kesalahan juga ya. Sekarang masih ada kesempatan ya, karena tadi ya utlubul ilma dan mati dan lagi ya. Jadi belajar itu dari sejak kandungan sampai liang lahat. Jadi meskipun sudah tua berumur 40 lebih, saya belum bisa baca Al-Quran. Itu belajar. Maksudnya itu ya mulai dari tipsnya apa ya, mulai dari mau nggak mau ya dari jilid 1 pengenalan huruf dulu. Belajar Al-Quran itu tidak singkat, butuh beberapa tahun, tidak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kurang itu maksimal paling enggak ya 2 tahun lah ya minimal. Maksudnya itu sudah bisa lah. Apalagi tahu hurufnya dan cara bacanya sampai benar itu paling enggak itu kalau sudah tua sih memang seperti itu. Kalau mungkin anak kecil ya lebih cepat juga ya butuh proses. Al-Quran itu lama, tidak bulanan tapi memang harus setahun lebih dan itu harus selalu tiap hari ulang-ulang diamalkan ya ketika membaca Al-Quran seperti itu. Ya mulai dari makhraj, kemudian makhraj dulu kan, huruf-huruf dulu makhraj, kemudian baru yang bacaan-bacaan yang kayak seperti itu, akhirnya kan bersambung kayak gitu, ada tahap-tahapnya ya seperti jilid 1 sampai jilid 6 seperti itu. Lalu yang tajwid ini pengenalannya agak di akhir ya mungkin ya. Iya. Lebih ke prakteknya dulu, untuk nama-namanya belakangan. Praktek dulu. Misalnya ini mendengung biasanya anak kecil seperti itu sih. Ini ketemu ini, biasanya nun mati bertemu hamzah, itu kan harus jelas seperti itu. Maksudnya itu praktek dulu yang lebih cepat. Kalau teori dulu itu nanti maksudnya prakteknya lama. Praktek baru ini namanya apa gitu ya. Nah, kita juga harus membaca Al-Quran secara tartil Bu ya. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan atau dengan tartil. Nah, apakah tartil ini yang disebutkan itu harus sesuai dengan kaidah tajwid? Iya benar. Jadi tartil itu bukan bacanya yang harus dinadakan seperti qiraat itu. Jadi tartil, jadi bacaannya itu harus lancar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Benar secara tajwidnya, makhrajnya dan lancar. Itu yang benar. Makhrajnya benar, kemudian tajwidnya benar dan lancar, tidak berguguk gitu lah. Bukan adanya. Oke, sudah cukup ya. Mungkin ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini. Mungkin anak-anak nanti biar lebih paham lagi apa yang bisa atau poin apa yang paling penting dalam materi ini. Poin apa? Jadi diingat-ingat saja. Jadi kan ada 4 materi tadi. Intinya itu apabila ada 4 topik bertemu tasdid, maka harus dibaca panjang dan berat gitu ya. Kemudian apabila ada matobi'i bertemu dengan bersukun, maka sama dibaca juga panjang tetapi lebih ringan kan gitu.
Kemudian ada mad lazim khafi musaqal. Jadi huruf-huruf yang dibaca panjang ya, panjang dan bukan. Mad lazim khafi mukhafaf, huruf yang dibaca panjangnya 2 dan bukan. Itu aja ya. Setelah poin pentingnya tadi Bu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Bu Ani, terima kasih sudah menjelaskan tadi tentang ilmu tajwid dalam materi baca tulis Al-Quran. Semoga apa yang Bu Ani sampaikan tadi dapat kalian terima dengan baik ya, dan dapat diamalkan juga ya. Karena kalau ilmu itu hanya dipelajari tapi tidak diamalkan, nanti akan cepat hilang Bu ya. Ya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela